Pernah nggak sih kamu dengar orang bilang, gak apa-apa miskin yang penting masuk surga? Atau ada yang menunda pekerjaan dengan alasan mau fokus ibadah dulu? Jangan sampai salah paham. Agama itu harusnya jadi motivasi untuk berkembang, bukan alasan buat malas. Banyak orang berpikir kalau dunia ini cuma sementara, jadi mereka mengabaikan usaha dan kerja keras. Padahal, keseimbangan antara kehidupan spiritual dan dunia nyata itu penting. Kesuksesan di dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang bertentangan, justru harus berjalan seiring. Ayo kita bahas lebih dalam fenomena ini. Fenomena mabuk agama sering terjadi ketika seseorang terlalu fokus pada aspek spiritual sampai melupakan tanggung jawab duniawi. Hal ini berbahaya karena bisa membuat seseorang kehilangan arah dan merasa cukup hanya dengan beribadah tanpa berusaha. Padahal, agama tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi justru mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Banyak orang yang salah memahami konsep ini. Mereka berpikir bahwa dengan beribadah saja, maka masalah hidup akan terselesaikan. Sayangnya, ini adalah pemikiran yang keliru. Ibadah memang penting, tetapi usaha juga bagian dari kehidupan. Tanpa usaha, kita hanya berdiam diri dan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Coba bayangkan jika semua orang berpikir seperti itu. Tidak ada yang bekerja, tidak ada yang menciptakan inovasi, dan kehidupan manusia akan terhenti. Kenyataannya, dalam sejarah, banyak tokoh besar yang membuktikan bahwa spiritualitas dan kerja keras bisa berjalan berdampingan. Mereka bukan hanya beribadah, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai bidang untuk kesejahteraan umat manusia. Ada cerita tentang Ali, seorang pemuda yang selalu menunda pekerjaannya dengan alasan ibadah. Ali sering berkata, "Nanti dulu, aku mau sholat dulu biar rezekiku lancar." Tetapi apa yang terjadi? Dia justru terus menunda pekerjaan, gak punya penghasilan, dan akhirnya hidupnya sulit. Padahal, doa tanpa usaha itu gak akan menghasilkan apa-apa. Temannya, Arif, mengingatkan, ibadah itu penting, tapi jangan buat alasan untuk malas. Kita juga harus bekerja keras karena itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Akhirnya, Ali sadar kalau selama ini dia hanya mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Menunda pekerjaan dengan dalih beribadah sebenarnya hanya menipu diri sendiri. Karena pada akhirnya, dunia tetap menuntut kita untuk bertindak, bukan hanya berharap. Orang-orang sukses adalah mereka yang memahami bahwa keseimbangan antara spiritualitas dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan. Mabuk agama terjadi ketika seseorang terobsesi dengan urusan spiritual dan melupakan tanggung jawab diri. Mereka berpikir kalau dunia nggak penting, yang penting ibadah. Padahal, keseimbangan antara kehidupan spiritual dan dunia nyata sangat diperlukan. Contoh ekstrim dari fenomena ini adalah orang-orang yang menolak pendidikan formal karena menganggap ilmu dunia nggak penting. Padahal, banyak tokoh besar yang membuktikan bahwa ilmu duniawi itu penting untuk kemajuan umat manusia. Ilmu dan pengetahuan bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk memahami kehidupan dan memperbaiki kondisi umat manusia. Mereka berpikir bahwa selama bisa berdoa dan beribadah, mereka akan mendapatkan segalanya. Namun kenyataannya, usaha tetap menjadi bagian penting dalam mencapai kesejahteraan. Ada beberapa alasan yang sering dipakai orang buat membenarkan rasa malas mereka. Harta nggak dibawa mati. Memang benar, tapi harta bisa digunakan untuk membantu sesama dan beramal. Dengan punya uang, kita bisa membangun sekolah, membantu fakir miskin, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Gua nggak cinta dunia. Bagus kalau nggak cinta dunia. Tapi bukan berarti harus hidup miskin tanpa usaha. Banyak orang sukses yang menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain. Sudah takdir. Takdir itu ada, tapi kita tetap harus berikhtiar. Hidup kita ditentukan oleh usaha yang kita lakukan. Ketiga pola pikir ini seringkali membuat seseorang merasa aman dalam kemalasan mereka. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang dijalani dengan usaha dan keseimbangan. Akibat dari pola pikir ini, kemunduran ekonomi. Banyak orang yang berpikir bahwa mencari rezeki bukanlah prioritas. Akhirnya mereka tetap miskin dan hidup bergantung pada orang lain. Ketidakpedulian terhadap pendidikan. Banyak anak yang nggak dikasih kesempatan untuk belajar karena orang tua mereka menganggap ilmu duniawi nggak penting. Fanatisme berlebihan. Orang yang mabuk agama cenderung menolak diskusi dan menganggap semua yang berbeda dengan mereka adalah salah. Ini bisa memicu konflik dan perpecahan. Kurangnya inovasi dan perkembangan. Jika banyak orang memiliki pola pikir seperti ini, maka tidak ada inovasi baru. Tidak ada perkembangan teknologi,
dan masyarakat pun akan stagnan. Hubungan sosial yang renggang. Orang yang selalu terobsesi dengan ibadah bisa saja mengabaikan hubungan dengan keluarga dan teman-teman, menganggap mereka yang berpikir berbeda sebagai musuh. Minimnya kesejahteraan. Tanpa keseimbangan antara spiritualitas dan usaha, kesejahteraan masyarakat sulit dicapai. Orang yang hanya mengandalkan doa tanpa tindakan akan tetap berada dalam kesulitan. Banyak tokoh besar yang membuktikan bahwa kehidupan spiritual dan dunia bisa berjalan seimbang. Mereka beribadah sekaligus bekerja keras dalam bidangnya masing-masing. Bahkan, banyak pemimpin dan ilmuwan besar yang menunjukkan bahwa keseimbangan antara dunia dan spiritualitas itu penting. Kita nggak bisa hanya berharap kehidupan yang baik tanpa usaha. Bahkan, dalam hidup ini kita akan ditanya tentang bagaimana kita menghabiskan waktu dan rezeki yang kita punya. Jika kita hanya mengandalkan doa tanpa usaha, maka kita hanya akan berdiam diri di tempat yang sama tanpa kemajuan. Orang-orang yang sukses memahami bahwa ibadah dan kerja keras adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keseimbangan antara keduanya akan membawa kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Usaha keras bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu sesama, membangun komunitas yang lebih baik, dan menciptakan perubahan positif. Jadi, kalau kamu ingin hidup yang lebih baik, jangan jadikan agama sebagai alasan untuk malas. Agama itu harusnya jadi pendorong untuk berkembang, bukan alasan buat menghindari tanggung jawab. Mulai sekarang, mari kita ubah pola pikir kita. Jangan hanya mengandalkan doa, tetapi juga bertindak. Jika kamu ingin sukses, maka bertindaklah mulai hari ini. Jangan lupa, keseimbangan adalah kunci. Dari semua poin tadi, mana yang paling relate buat kamu? Tulis di komentar. Jangan lupa share ke teman-teman kamu biar mereka juga tahu pentingnya keseimbangan antara kehidupan spiritual dan dunia nyata.